Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Warstian, NIM 2040510010018. Di sini saya akan mendubbing tutorial cara membuat uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Ini videonya oleh Bapak Syahid Raharjo SPD. Saya ambil dari channel YouTube-nya, tapi saya dubbing lagi. Langsung saja ya. SPSS itu apa? Uji linear regresi itu apa? Tujuan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terkait. Syarat uji regresi linear sederhana itu valid dan reliable, normal dan linear. Tujuan intinya itu untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syaratnya itu valid dan reliable, normal dan linear. Dasar pengambilan keputusannya itu pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dan mengacu pada dua hal, yaitu membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Terus membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Langsung saja ke prakteknya. Bentar. Ya, ini sudah masuk menu tampilan SPSS 21 ini ya. Kita masuk ke data yang akan diinput. Ini judul datanya itu pengaruh trust kepada calon terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Trust itu X dan partisipasi itu Y. Ini nggak bisa dicepatkan ya. Saya dubbing karena SPSS saya nggak bisa digunakan. Ini datanya di sini ada sekitar 40 nomor data. Ini datanya yang di Excel ya. Masuk ke SPSS lagi. Ketik variable view, klik di name X, namanya tulis X, terus di label atau tulis Y. Maaf, labelnya Y, labelnya ditulis trust, dan juga partisipasi atau Y. Kembali ke data view. Di sini udah ada X, udah ada Y. X itu tadi trust dan Y itu partisipasi. Masuk lagi ke Excel, ada sekitar 54 data di blok semua. Data yang memasukkan di blok semua, copy masuk ke SPSS, paste. Ini sudah keluar. Ketika analisis tes regresi, klik linear, ketik di independen, independen, ketik
partisipasi taruh di dependent. Oke, lalu ketik oke. Nah, ini sudah hasil regresinya variabel internet, model summary, ANOVA. Double variabel internet removed. Itu ada dependent variable partisipasi dan hal request variable. Ini ada output dan penjelasannya. Aduh, ada iklannya nggak bisa di skip. Nonton iklan dulu. Iya. Nonton iklan biar orangnya dapat AdSense. Ini output SPSS dan penjelasannya. Ada terus trust. Ini saya jelaskan. Output bagian pertama atau variabel enteret atau remove dapat di atas menyebutkan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel trust sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependent, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Terus sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependent, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Ini yang variabel enteret atau remove tadi. Ini yang di garis merah tadi itu digunakan. Lalu lanjut ke model summary. Itu ada R dan yang di garis ada yang di lingkari merah itu ada tanda penjelasannya. Atau bagian kedua atau model summary, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu 0,463. Dari output tersebut diperoleh koefisien di determinasi R atau square sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat atau partisipasi adalah sebesar 21,5%. Model summary. Lanjut lagi, saya cepatkan ini ya. Output bagian ketiga yaitu masih tadi output ANOVA. Itu output bagian ketiga ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 13,951 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain dan pengaruh variabel trust atau X terhadap variabel partisipasi atau Y. Ini tingkat signifikansinya di bawah standar ya. Jadi kemungkinan datanya tidak valid. Lanjut ke koefisien. Output bagian keempat atau koefisien diketahui nilai konstan A sebesar 9,481, sedangkan nilai trust atau B atau koefisien regresi sebesar 0,438. Sehingga persamaan regresi dapat ditulis Y sama dengan A plus B X. Y sama dengan 9,481 tambah 0,438 X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Konstanta sebesar 9,481 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 9,481.
Koefisien regresi X besar 0,438 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai tes, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Udah menit berapa ini? 11. Apalagi yang mau dibahas ini ya? Konstans besar itu 9,481 mengandung arti bahwanya konsisten variabel partisipasi adalah 9,481. Untuk nilai partisipasi ini 0,438 ya, masih ke koefisientas. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien terperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Berdasarkan nilai T, ini apa sih? Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 3,735. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 3,735 lebih besar dari tabel 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. 2,008 itu dari mana? Nah, ini ada catatan cara mencari di tabel 2,008 itu. Di tabel sama dengan A dibagi 2 sama dengan N kurangi K kurangi 1. 0,05 dibagi 2 sama dengan 53 kurangi 1 kurangi 1. Lanjut 0,025 di 51 dilihat pada distribusi nilai T tabel sama dengan 2,008. 51 itu 51 di SPSS-nya itu sudah ada, itu rumus wajibnya sudah ada terpasang di SPSS untuk membantu. Ini ada distribusi nilai T tabel di tes di T 0,25 ditarik ke bawah sampai 51. Nah, ini jawabannya ketemu 2,008. Ya, ini sudah ada di SPSS, maka sedikit membantu. Ya, sekian dari saya, Agus Wardian. Belum. Ini ada kurva uji regresi linear sederhana. Ini ada data berpengaruh. Jika T tabel di sini itu ada berpengaruh, dihitung itu ada berpengaruh. Jika lemari ini itu tidak terpengaruh. Ini kurva uji regresi linear sederhana. Sekian dari saya, Agus Wardian Wibowo. Terima kasih.